Ini wayangnya kecil amat sih. Ini wayang apa toh? Mau tahu? Jangan lupa like dan subscribe channel Kulo, channel Raden Riko TV. Ayo monggo silahkan dilihat. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sedulur-sedulur? Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan, sarasan, di dunia wal akhirah tansah melimpah datang ulo khususipun. Kembali lagi dulur-dulur masih di channel kita, channel budaya, channel Raden Riko TV. Channelnya diskusi dan juga mempelajari tentang wayang dan juga budaya Jawa. Matur nuwun untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nonton di konten-konten kami yang dulu. Semoga terhibur dan juga semoga menjadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin amin. Kita akan sharing ilmu, sharing pengetahuan, kita sinau bareng, bukan untuk dudono sopo yang terbaik dan juga siapa yang pintar, tetapi siapa yang bisa menjadi manfaat kepada lingkungan sekitar kita dengan adanya budaya Jawa ini. Oke, di sini saya akan sharing ilmu lagi, yaitu tentang seni rupa wayang. Seni rupa wayang. Wayang niku adalah salah satu tinggalan para leluhur kita yang menjadi salah satu tinggalan warisan dunia yang diakui UNESCO sebagai budaya oral, yang menjadi salah satu budaya adiluhung dari Indonesia. Lah, wayang ini mempunyai sangat banyak sekali kesenian, makanya dinamakan adiluhung. Adi adalah budaya sendiri, luhung yang tinggi. Lah, tingginya karena apa? Karena di sini kita bisa melihat seni pertunjukan, kita bisa melihat seni rupa, kita melihat seni musik, seni gerak tubuh atau tari, dan juga semua yang kita bisa lihat bisa ada di wayang kulit. Di sini saya mau sharing lagi tentang seni rupa wayang kulit. Wayang niku mempunyai banyak sekali jenis, mempunyai banyak sekali jenis, dari ukuran, dari motif, dari bentuk, dari rupa, dari warna, dari semuanya mempunyai perbedaan sendiri-sendiri. Itu yang menjadi kekayaan dari budaya wayang kulit niki yang harus dijaga oleh kita. Oke dulur, di wilayah wayang alusan sendiri itu ada variasinya, yaitu wayang putren. Lah, wayang putren ini mempunyai beberapa banyak variasi tokoh-tokoh, dari wayang putri, ada juga wayang endang ataupun wayang biasa, ada juga wayang raksasa. Nah, perbedaannya seperti apa? Monggo silahkan, jangan lupa like dan subscribe channel Kulo, channel Raden Riko TV. Langsung aja check this out. Wayang putren, definisi wayang putren di part 1, artinya adalah wayang yang mempunyai kelamin perempuan, yang mempunyai penokohan perempuan yang ada di pewayangan Jawa. Lah, wayang dari putren itu mempunyai subversi yang sangat banyak. Dulu saya sudah jelaskan dari segi perwatakan. Nah, dulur-dulur, dari segi penokohan sendiri, wayang
keputren niku mempunyai banyak versi nggih, mempunyai banyak penokohan tergantung dalam lakon wayang Jawa ngoten. Nah, di wayang Jawa sendiri ada banyak sekali penokohannya. Yang salah satunya ada emban ataupun juga endang. Yang kedua adalah putri raja. Yang ketiga ada juga widodari. Ada juga yang namanya raseksi. Nah, empat-empatnya ini itu semua mempunyai banyak ragam dari segi busana wayangnya, ada juga dari segi variasi wondo ataupun juga dari variasi pewarnaan wayangnya juga. Dari segi wayang emban ataupun endang, definisi emban atau endang itu apa? Nah, wayang emban atau endang sendiri itu artinya adalah, kalau emban sendiri adalah tokoh wayang perempuan yang biasanya untuk menjadi peladen leladi untuk sang ratu, baik ketika ada di Pasewakan Agung ataupun ketika rapat kerja ataupun juga ketika ada di keputren ngoten. Lah, wayangnya niku juga bervariasi, juga banyak sekali ngoten. Nah, yang salah satunya emban itu ada yang namanya yang emban ini namanya parekan, okay. Emban ini namanya parekan, terdiri dari dua wayang yang sangat kembar ataupun sangat identik. Lah, wayang niki dibuat khusus biasanya untuk ketika ratu jejer, okay. Ratu jejer ataupun rapat di dalam sebuah rapat kerja antara menteri ataupun patih ataupun senopati ngoten. Dia menjadi istilahnya napa nggih, sekretaris utama ngoten. Biasanya terdiri dari dua wayang dijajerne sak mburine ratu ngoten nggih. Nah, parekan ini juga sangat bervariasi. Ada yang cuman seperti ini tanpa gelang, karena juga dari segi derajatnya sendiri kan kastanya juga rendah ngoten, makanya nggak pakai gelang seperti naga di lengannya sendiri. Ada juga banyak sekali variasi parekan ataupun wayang embanan ngoten nggih. Yang pertama ini. Yang kedua adalah emban cangik nggih. Emban cangik itu seperti ini. Nah, emban cangik ini biasanya bergandengan dengan limbuk. Lah, wayang cangik limbuk niki berbusana seperti wayang emban seperti ini, tetapi berbedanya dari segi proporsi tubuhnya. Kalau yang cangik itu kecil, kurus, yang limbuk itu besar, gede. Niku emban itu biasanya dibuat untuk napa nggih, istilahnya batur ataupun punokawan putri raja, ataupun juga bisa disamakan pembantu utama ngoten nggih. Biasanya muncul ketika pas adegan sesudah ratu napa nggih, ratu mungkur dari Pasewakan. Lah, emban dua ini yang biasanya kondang dalam adegan perwayangan sampai ada campur sarinya sampai apa, itu dinamakan adegan limbukan. Niku dari arti limbuk ngoten nggih, karena yang muncul wayangnya limbuk cangik. Niku biasanya ngomongin tentang hajat, yang punya hajat ngoten niku. Sebenarnya wayangan dulu, wayang cangik limbu itu enggak terlalu napa nggih, mempunyai banyak porsi waktu. Tapi ketika di era zaman milenial sekarang, ketika
orang-orang butuhnya cuman hiburan, ya porsinya lebih panjang ketimbang jajaran sendiri. Ya itu ya not zaman kelakone lah. Tinggal Anda sendiri yang bisa memilih porsi wayang tersebut. Ada juga yaitu wayang Putri Raja, Putri Raja atau Putren. Lah, Putri Raja niku adalah sosok wayang yang biasanya seperti ini. Nah, niki Putri Raja niki adalah sosok wayang putra dari ratu ataupun raja di suatu negara. Niku wayangnya juga bervariasi. Ada tokoh seperti Sembodro, Sri Kandi, ada wayang Drupadi, ngoten, dan juga banyak sekali tokoh-tokoh lain. Lah, wayang putri niki, Putri Raja niki adalah anak keturunan dari ratu, ngoten. Makanya dari segi aksesoris lebih mewah ketimbang wayang emban seperti ini. Kalau emban sendiri busananya lebih sederhana, minimalis, ngoten nggih, minimalis. Tapi ketika wayang dari Putri Raja sendiri biasanya aksesorisnya dari tusuk kondi ataupun dari segi hiasannya sendiri, dari gelungnya sendiri sampai apa yang namanya sumping ini biasanya lebih bervariasi, lebih bagus, ngoten. Dari segi busananya sendiri juga lebih eksklusif. Biasanya juga pakai batik parang rusak, kadang alas-alasan, juga pakai kemben itu yang biasanya kembennya juga mempunyai banyak variasi warna dan juga motif. Selain itu juga mempunyai gelang di lengannya, yaitu berupa naga ini, berupa naga. Ini karena wayang Putri Ratu itu manifestasi kejayaan suatu negara, jadinya ya ndak mukal kalau salah satu wayangnya itu mempunyai wayang yang motifnya juga banyak, katanya juga lebih rumit, seperti ini. Nah, bahkan sampai batiknya sendiri, di jaritnya sendiri itu digempur. Gempur niku istilahnya ditatah langsung gitu. Biasanya kalau wayang yang biasa niku tidak digempur ataupun tidak ditatah, niki cuma motif dari cat saja. Tapi kalau wayang yang biasanya wayang apik, ngoten, biasanya ditatah gempur seperti ini. Tokohnya juga sangat bervariasi, seperti Sri Kandi, seperti putren-putren yang lain juga sangat banyak sekali, ngoten. Nah, yang nomor 3 adalah wayang widodari, widodari. Bidadari sendiri, widodari sendiri itu definisi dari kata bidadari, bidadari zaman pastinya sudah tahu. Wayang widodari ini adalah manifestasi wayang perempuan, tokoh perempuan yang biasanya menjadi kaulanya para dewa. Biasanya tokoh ini bertempat di kahyangan. Wayangnya biasanya wayang widodari niki biasanya berbeda dengan wayang seperti wayang Putri Raja seperti ini, berbeda. Kalau dari segi wayang widodari itu biasanya motifnya juga lebih kathah, lebih banyak warna, dan juga mempunyai aksesoris yang berbeda, yang salah satunya memakai sepatu di kakinya yang menjuruskan bahwa mereka itu adalah sosok wanita yang pilihan, ngoten, wanita dari kahyangan, ngoten, dan juga mempunyai sampur, sampurnya biasanya ataupun selendang
niku biasanya ada di pinggangnya, biasanya dikamplukkan ngoten niku. Dan kebanyakan wayang widodari sendiri itu memakai rasukan ataupun memakai baju, ya, memakai baju. Kenapa kok memakai baju, pakai sepatu dan juga pakai selendang? Itu sudah aturan dari simbah-simbah dulu, ngoten, simbah-simbah dulu. Saya juga belum menemukan kenapa kok memakai seperti itu, tapi kayaknya busana seperti itu adalah busana keagungan, busana keagungan dari widodari yang stratanya lebih tinggi ketimbang manusia, ngoten nggih. Oke, kita beralih ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah wayang raseksi, nggih, ataupun raksasa. Lah, raseksi ini bisa dipanggil yaksha ataupun bisa, kalau raksasa jaler ataupun laki-laki itu dinamakan yakso ataupun yaksha. Kalau raksasa perempuan bisa dinamakan yaksi ataupun bisa dinamakan raseksi, nggih. Lah, raseksi ini adalah tokoh perempuan yang berupa seperti raksasa, nggih, raksasa. Dia mempunyai sosok yang lebih besar, nggih, ketimbang wayang-wayang seperti misal Sembodro niki. Biasanya lebih besar wayang putren dari raksasa ini. Biasanya karena perawakan raksasa ini biasanya lebih condong besar, tinggi, ngoten niku, yang mengidentitaskan tentang watak yang garang dan juga angkara murka. Biasanya tokoh wayang raseksi ini biasanya mempunyai aksesoris badan yang serupa dengan wayang putren, putri raja. Biasanya pakai kemben dan juga pakai sabuk timang niki dan juga pakai jarik ataupun dodot. Yang membedakan cuman dari segi biasanya tangan dan juga muka. Kalau wayang biasanya, putren biasa itu biasanya cuman seperti ini. Nah, tangannya. Tapi ketika kita ngomongin tentang raseksi itu juga berbeda. Tangannya seperti ini, ngoten. Kalau manusia niku seperti ini, ngoten nggih. Seperti ini. Ngoten. Biasanya juga diberi kuku ngoten biar menambah semakin garang, ngoten nggih. Ada juga ditambah lagi rautan muka raksasa, ngoten nggih. Biasanya matanya telengan ataupun juga kedelen, ditambah lagi hidungnya yang tidak mancung seperti widodari ataupun juga putren, tapi lebih ke raksasa, irungnya yang melungu seperti itu, dan juga giginya yang merenges, ngoten, semakin menambah garangnya wayang putren raseksi niki, ngoten. Lah, wayang niki biasanya dipakai untuk tokoh seperti Arimbi, ada juga siapa ya, Sarpo Kenoko juga bisa, ataupun Kenyowandu niku juga bisa kalau nggak punya yang jangkaan. Karena raseksi ini ada juga yang pakai jangkaan, ada juga yang putren biasa seperti ini, ngoten. Tinggal dalangnya punya yang mana, ngoten. Oke, segitu saja dulur-dulurku pecinta budaya khususnya wayang kulit. Kayaknya niki adalah konten yang pastinya banyak segi kekurangan dan juga harus banyak yang
saya benarkan lagi ngoten. Ini hanya untuk edukasi buat teman-teman yang belum ngerti dan juga masih belajar. Untuk teman-teman yang sudah expert dan juga sudah pintar, mohon juga kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan channel kami, channel Raden Riko TV. Dan juga semoga dengan adanya edukatif, konten-konten yang positif seperti ini menjadikan teman-teman itu semakin cinta terhadap budaya, melestarikan tentang wayang, khususnya juga budaya Jawa, dan juga menjadikan kita sebagai raja di negara sendiri. Ngoten. Oleh demen karo budaya monco ning aja lali karo budayane dhewe. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.